2 minggu yang lalu, kemarin kita membahas masalah mandi, ya mandi Bu ya. Nah, kemarin ada beberapa hal yang mewajibkan mandi yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah janabah, junub, ya junub. Sekarang masuk berikutnya haid. Jadi hal yang kedua yang menyebabkan mandi adalah haid. Yang pertama junub, yang kedua haid. Ini ibu kan sudah hafal semuanya ini. Ya, maka nanti kalau ada salah tolong diluruskan nanti Ibu ya. Kan ibu-ibu yang lebih tahu kan. Iya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haidu maknahu, artinya apa? Haid itu apa sih? Al-haidu fil lughah secara bahasa, haid secara bahasa itu as-sayalan. Yuqalu haudul wadi idza salah. Jadi haid itu secara bahasa Arab, secara bahasanya itu as-sayalan, mengalir. Ada sesuatu yang mengalir. Kalau secara syariah, secara istilah, wa fi syar'i da mujibillatin ay khilqatin wa tabi'atin taqtadhi ittiba' as-salimah yakhruju min aqsarihil mar'ah ba'da bulughiyya 'ala sabil sihah fi awqatin ma'lumah. Tetapi haid secara istilah, secara syara, secara istilah fikih yaitu da mujibillatin. Darah jibillah itu artinya apa? Darah yang bukan darah penyakit. Jadi darah biasa. Taqtadhi tiba asalimah. Jadi dalam keadaan sehat. Perempuan yang haid itu dalam keadaan sehat, bukan penyakit, bukan lagi sedang sakit. Yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ba'da bulughiyya 'ala sabil sihah. Kemudian darah haid itu dia ngucurnya dari mana? Ngalirnya dari mana? Yakhruju min aqsa rahimil mar'ah. Dari ujung rahimnya perempuan. Dari ujung rahimnya perempuan ketika perempuan itu sudah sampai pada usia balik. Ya. Dalam keadaan sehat. Jadi bukan dalam keadaan sakit. Fi awqatin ma'lumah, dalam waktu yang tertentu. Biasanya waktu tertentu ini 1 bulan sekali. Karena sebenarnya itu adalah mengeluarkan kotoran. Jadi memang darah yang memang buat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan perempuan supaya tetap sehat badannya. Ya, jadi darah-darah kotor yang dikeluarkan tapi bukan darah penyakit. Tujuannya supaya ya dalam keadaan selalu sehat walafiat. Kemudian apa dalilnya yang mengatakan bahwasanya haid itu diwajibkan mandi? Kalau orang selesai haid wajib mandi, itu dalilnya ada apa enggak ada? Ada dalam Al-Qur'an. Yang pertama Allah katakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhurna fa idza tatahanna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jadi dulu ketika zaman Rasulullah, sebelum orang-orang ini paham haid itu apa, jadi belum tahu haid itu, dan sebelum Islam mereka nggak tahu, maka ada perempuan-perempuan yang bertanya kepada Rasulullah. Ayat inilah turun. Jadi Al-Quran itu menjawab persoalan-persoalan yang ada, yang dialami oleh manusia, Bu. Ya, termasuk masalah haid ini. Ada yang bertanya. Ada perempuan-perempuan yang bertanya, wa yas'alunaka 'anil mahid. Muhammad, ya, ada perempuan-perempuan yang menanyakan kepada dirimu tentang masalah haid. Haid itu apa? Maka dijawab oleh Allah, qul huwa adza. Jadi haid itulah qul huwa adza. Adza itu apa? Kotoran. Ya, kotoran, darah kotor. Fa'tazilun nisa. Maka ketika haid itu laki-laki, perempuan yang sudah bersuami, ketika haid itu tidak boleh digauli. Fa'tazilun nisa. Jauhi, maksudnya jauhi itu di sini bukan apa namanya, bukan maksud dijauhi apa namanya secara fisiknya, tapi dijauhi maksudnya jangan dipergauli, tidak boleh digauli dalam keadaan haid. Fa'tazilun nisa fil mahid. Jadi dalam masa haid ini perempuan yang sudah bersuami, maka suaminya jangan apa namanya menyalurkan seksnya ini kepada istrinya. Jadi tidak boleh untuk digauli dulu. Wala taqrabuhunna hatta yadun. Jangan didekati, jangan hubungkan badan sampai selesai, sampai suci. Hatta yadhur. Fa idza tatahanna fa'tuna min haitsu amarakumullah. Tapi kalau sudah suci, silakan untuk dipergauli kembali. Jadi dalam masa-masa haid ini perempuan tidak boleh dipergauli oleh suaminya. Bukan berarti dijauhi itu dijauhi fisiknya. Udah kamu tidurnya sana di kamar sebelah sana, saya di kamarnya, enggak begitu maksudnya.
Karena dulu ada yang pemahamannya beda Bu. Dikiranya kalau orang jahiliyah itu kalau istrinya haid itu benar-benar gak mau menyentuh dia. Jadi dikiranya dalam keadaan yang memang kotor. Ya, maka Islam itu datang bukan berarti ya menjauh itu dijauhi fisiknya, tapi apa? Maksudnya tidak boleh dipergauli. Itu saja maksudnya. Nanti kalau tidak boleh didekati secara fisik kan repot juga kan? Mau masaknya gimana? Kemudian mau ngurus suaminya gimana? Ngurus anaknya gimana? Bukan itu maksudnya. Jadi tetap dalam istilah pergaulan sosialnya, dalam keluarganya, dalam sama suami sama anaknya tetap biasa aja. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah berhubungan badan atau bersenang-senang antara pusar sampai ke lututnya. Jadi itu batasan-batasan perempuan yang tidak boleh dipermainkan oleh suaminya ketika sedang haid, antara pusar sampai dengan lutut. Nah, itu saja batasan yang tidak diperbolehkan. Kemudian apalagi dalilnya dari sunnah, dari hadis. Wa amma sunnatu fa qaul sallam li Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu anha fa idza aqbalatil haidha fad'i shalah wa idza adbarat faghsili anki ad-dam wa shalli. Kemudian dalam hadis disampaikan ketika ada seorang sahabiah, perempuan sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, namanya Fatimah binti Abi Hubaysh. Kemudian Rasul menyampaikan, fa idza aqbalatil haidha fad'i shalah. Wahai kamu perempuan, wahai Fatimah binti Abi Hubaysh, kalau sedang haid maka jangan kerjakan sholat, tinggalkan sholat. Tapi wa idza adbarat faghsili anki ad-dam wa shalli. Tapi kalau haidnya sudah selesai, segera kamu bersihkan, segera kamu mandi, kemudian kerjakan sholat. Ini dalil yang mengatakan bahwasanya haid itu ketika sudah selesai wajib untuk mengerjakan mandi besar. Ini saya sampaikan, ini masih yang belum paham. Mandi itu bukan berarti langsung pakai keramas, pakai sampo. Justru nggak sah itu kalau begitu. Bagaimana caranya? Mandi itu caranya membasuh dari ujung rambut ke ujung kuku, semuanya dibasahi dulu dengan air sampai merata. Rata dulu, ratain air dulu semuanya. Jangan pakai sabun dulu, jangan pakai sampo dulu. Karena nanti kalau pakai sampo namanya bersucinya bukan menggunakan air yang suci mensucikan, tapi pakai air sampo namanya, pakai air sabun namanya. Nah ini banyak yang belum paham ini, ya. Dibilangnya keramas, mandi keramas, ya keramas beda lagi. Kalau keramas pembahasannya kita kemarin sampaikan itu Bu, bahwa mandi itu ada yang mandi wajib, ada yang mandi sunnah, mandi biasa. Dua-duanya dapat pahala, ya. Kalau mandi sunnah untuk menghilangkan bau badan, ya pakai sabun itu, pakai sampo. Tapi kalau mandi wajib tidak mesti pakai sampo, tidak mesti pakai sabun. Justru kalau mandinya pakai sabun, pakai sampo tidak sah, kecuali mandinya airnya sudah merata dulu semuanya dari rambut sampai ujung kaki. Baru setelah selesai semuanya, air mengalir semuanya ke seluruh kulit dan badan, baru silakan pakai sampo dan juga pakai sabun. Ya, selama ini benar apa enggak seperti itu tuh? Ya. Jadi ingat-ingat ya, mandi wajib itu yang pertama air harus kena seluruh badan dulu. Jangan dicampur dengan sabun dulu, jangan pakai sampo dulu sebelum semuanya kena air. Karena nanti kalau pakai sabun dulu atau pakai sampo dulu, namanya mandinya bukan mandi wajib, tapi mandi supaya wangi badannya. Nah, ini perlu dipahami. Ya Bu ya. Ya, tolong sampaikan kepada yang lain. Sampaikan kepada. Jadi mandinya yang pertama air harus mengalir semuanya ke seluruh badan, mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku. Kena semuanya baru silakan pakai sampo. Baru silakan pakai sabun. Itu caranya seperti itu. Kemudian sindul bulugh. Batasan anak itu dikatakan balik itu ketika bagaimana? Sindul bulugh. Yuqsadu bil bulughi as-sinnu alladhi idza balagha al-insan dzakaran unsa asbaha halan li tawajjuh al-khitab ilayhi bil takalif asy-syar'iyyah min salatin wa shaumin wa hajjin wa ghairiha. Jadi umur usia balik itu maksudnya apa? Ketika anak laki-laki ataupun perempuan dia menjadi orang yang mendapatkan kewajiban dari Allah untuk melakukan semua yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu salat,
ataupun puasa atau haji kalau memang sudah mampu untuk mengerjakannya. Kemudian wa yurahul bulugh bi umurin. Kemudian balik ini bisa diketahui dengan beberapa hal. Anak balik bisa dikatakan dengan beberapa hal, bisa diketahui dengan beberapa hal. Al-awwal yang pertama, al-ihtilam yang kemarin kita bahas. Ihtilam itu mimpi keluar mani. Ya, al-ihtilam. Bi khurujil mani bin nisbati lidzakari unsa. Jadi mimpi keluar mani ini bukan hanya laki-laki, Bu. Walaupun umumnya laki-laki. Sebagai tanda anak itu balik laki-laki, biasanya dia mengalami yang namanya ihtilam atau mimpi keluar mani. Itu laki-laki. Tapi mimpi keluar mani ini juga bisa terjadi pada perempuan. Tapi jarang, enggak umum seperti itu, enggak seperti laki-laki. Ini bisa terjadi yang pertama sebab daripada anak itu dikatakan sebagai orang balik. Kemudian yang kedua, as-sani ru'yatu damil haid bin nisbatil unsa. Kalau perempuan ketika dia sudah haid, nah, maka dia dikatakan balik. Maka sejak itu dia harus menjaga sholatnya, harus menjaga puasanya, harus menjaga semua yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai orang tua atau sebagai nenek, sebagai mbahnya harus juga mengingatkan kalau memang sudah waktunya sholat, diingatkan untuk sholat. Bahkan Rasulullah ya menyuruh mengajarkan sholat itu dari usia 7 tahun. Ya, maka bersyukurlah anak-anak kita yang dari TK sudah diajarkan bacaan-bacaan sholat. Dari mulai takbiratul ihram, iftitah, al-fatihah, surat pendek, ruku, kemudian i'tidal, sujud di antara dua sujud, sampai tahiyat, sampai salam. Itu biasanya diajarkan mulai dari TK, ya, atau dari kelas 1 SD biasanya. Nah, ini perlu dijaga. Maka kalau sudah diajar seperti ini dipraktekkan. Jangan sampai di sekolahnya mengajarkan, tapi ibunya, bapaknya yang di rumah membiarkan. Maka lupa bacaan itu, Bu. Ya. Jadi kerjasama antara di sekolah mengajarkan, prakteknya di rumah. Sekolah memberikan bekal ilmu tentang sholat, maka di rumah bapak ibu yang menjaga supaya anak itu tetap sholat. Karena sebenarnya yang nanti akan ditanya oleh Allah ketika di akhirat, kalau anaknya nggak sholat bukan gurunya, tapi bapaknya terutama, ya, yang diseret oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillahi min dzalik. Karena bapak sebagai kepala keluarga, ya. Ini kadang-kadang ada orang salah paham. Ketika ada kebakaran, rumah kebakaran, mereka takut anaknya terbakar oleh api. Dibangunkan, dibopong keluar, diseret. Yang penting selamat. Tapi ketika anaknya nggak sholat, yang itu nanti menyebabkan dirinya masuk ke neraka yang panasnya 70 kali lipat daripada api di dunia. Tetapi itu dibiarkan saja. Ini salah kaprah. Jadi ketika ada kebakaran yang cuma api dunia diselamatkan, tapi ketika anak nggak sholat yang nanti akan api neraka, itu dibiarkan saja. Padahal api neraka itu panasnya 70 kali lipat. Ya, ini seperti itu. Jadi kalau laki-laki itu ihtilam, atau perempuan juga bisa ihtilam, atau umumnya perempuan itu dengan haid. Kemudian yang ketiga, bistikmalil khamisa asyrata minal umri bisininal qamariyah. Kemudian anak laki-laki atau perempuan walaupun dia belum ihtilam, belum mimpi keluar mani, atau perempuan belum haid misalnya, tapi kalau usianya sudah sampai 15 tahun, maka dia juga dinamakan balik. Jadi batasan umur anak itu balik itu umurnya 15 tahun. Mau dia sudah ihtilam mimpi keluar mani ataupun dia sudah haid atau belum, yang penting umurnya sudah sampai 15 tahun, maka dia wajib sholat 15 tahun. Ya, 15 tahun ini hitungan Qamariyah, tahun Hijriyah, bukan tahun Syamsiyah, bukan tahun Masehi. Ya, kita biasa menggunakan Masehi. Ya, ulang tahun juga Masehi. Sebenarnya hitungan-hitungan yang ada itu dalam Islam itu Qamariyah. Nah, berarti kalau kita umurnya menggunakan Masehi itu biasanya lebih tua, hitungannya lebih tua. Kalau ibu ulang tahun yang ke-60 tahun secara Masehi, itu kalau Qamariyah itu berarti lebih dari 60 tahun itu. Rasulullah juga sama, usia 63 tahun ketika wafat itu usia hitungan Qamariyah, hitungan tahun Hijriyah, bukan tahun Masehi. Ya, nah sekarang nanti ibu-ibu dihitung tuh. Kalau jangan-jangan nggak tahu lahirnya lagi,
Lahirnya tanggal berapa Hijriah? Tahu nggak Bu? Tahu. Ya. Hah? Kan menggunakan sekarang pada Januari Februari kan? Tapi nggak tahu tahun. Ini saya tanya, sekarang tanggal berapa Bu? Tanggal Hijriah? 20 berapa Bu? 24 ya? Kalau ini Agustus tanggal berapa itu Bu? Agustus tanggal berapa Agustus? 7 ya? Wah, hafal semua. Tapi kalau tanggal itu Hijriah 24 ya? Benar ya? Ya nanti dicek. 23. Ya. Ya, intinya hitungan yang dipakai dalam fikih itu hitungan menggunakan Hijriah. Jadi anak yang usia 15 tahun walaupun dia belum haid kalau perempuan atau belum ihtilam kalau laki-laki, maka dia dinamakan orang yang sudah balik, wajib melakukan semua kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illam yasul ihtilam bil haid, ya, itu. Jadi Bu, tanda balik itu ada 3. Yang pertama ihtilam, mimpi keluar mani. Yang kedua haid kalau perempuan. Yang ketiga dengan batasan umur, yaitu ketika umurnya sudah 15 tahun. 15 tahun. Kemudian sekarang masa haid. Haid itu masanya ada 3 masa, ada 3 pembagiannya. Ada batasan minimal, ada yang sedang, ada yang lama. Muddatul haidi walil haidi muddatul dunyan wa muddatul quswa wa muddatul ghalibah. Ada yang pertama fal muddatul dunya, batasan haid yang paling pendek itu wahia aqallu muddatil haidi yaumun wa lailatun. Orang haid yang paling cepat itu sehari semalam. Ibu-ibu pernah sehari semalam? Ya, ada Bu, ada. Tapi ini hitungan yang paling sedikit. Dari sekian orang yang ada di dunia itu pasti ada. Karena ini sudah dipertanyakan satu persatu dari perempuan itu. Ini batasan yang paling sedikit Bu. Ya. Kemudian fal muddah al quswa. Nah, ini baru batasan yang umum yang biasanya perempuan, ya. Batasan haid yang umum yang biasanya perempuan mengalami itu wahya apa? Sita wal muddah al ghalibah sitatu ayyamin aw sab'atin. Jadi 6 atau 7 hari. Nah, ini umumnya, ya. Jadi kalau fal muddatud dunya, batasan paling pendek, paling cepat orang haid itu sehari semalam. Tapi fal muddatul ghalibah umumnya perempuan itu haid itu 6 atau 7 hari. Umumnya rata-rata seperti itu. Tapi juga ada fal muddah al quswa. Ada juga perempuan yang haidnya itu panjang, lama. Paling lama batasannya berapa? Wahia aksar muddal haid 15 yauman wa bilayaliha. 15 hari, 15 malam. Ini jarang. Tapi ada seperti itu. Jadi kalau yang paling pendek itu sehari semalam sudah selesai haidnya. Yang paling panjang 15 hari, 15 malam. Yang sedang biasanya umumnya rata-rata itu 6 hari, 7 hari dan malamnya, ya, 7 hari 7 malam, 6 hari 6 malam.